kamu merasa begitu terhubung dengan seseorang, seolah-olah jiwamu mengenalnya jauh sebelum tubuhmu bertemu? Dia datang bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai rumah bagi hatimu, cermin bagi jiwamu, dan penyembuh bagi luka-lukamu. Hubungan ini bukan sekadar cinta biasa. Ini adalah ikatan batin yang dalam, kuat, dan seringkali tak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam video ini kita akan membahas 10 tanda bahwa dia adalah pasangan batinmu, seseorang yang mungkin telah ditakdirkan untuk bersamamu sejak awal. Jika kamu pernah merasakan salah satu dari tanda-tanda ini, bisa jadi kamu telah menemukan sosok yang selama ini jiwamu cari. Simak baik-baik, karena cinta seperti ini tidak datang 2 kali. 1. Koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Saat kamu bertemu dengan seseorang yang menjadi pasangan batinmu, ada sensasi yang sulit dijabarkan. Kamu merasa seolah sudah pernah mengenalnya jauh sebelum pertemuan itu terjadi. Perasaan ini tidak datang dari logika atau pengalaman yang bisa dijelaskan secara biasa, melainkan muncul dari kedalaman batin, seperti ada ikatan lama yang tersambung kembali. Bahkan tanpa banyak mengenal latar belakang atau riwayat hidupnya, kamu merasa nyaman dan percaya, seperti bertemu seseorang yang sudah lama hilang dan akhirnya kembali. Hubungan ini tidak terasa dipaksakan, justru mengalir begitu saja, alami dan penuh ketenangan. Banyak yang menyebut ini sebagai pertanda bahwa jiwamu dan jiwanya pernah saling terhubung di kehidupan sebelumnya, atau memiliki resonansi energi yang sangat mirip. Sebuah hubungan yang bukan dibangun dari waktu, tapi dari pengenalan jiwa yang sudah lama tertanam. Kedua, komunikasi tanpa kata. Salah satu ciri kuat dari pasangan batin adalah kemampuan untuk saling memahami tanpa harus selalu menggunakan kata-kata. Saat bersamanya, kamu sering merasakan bahwa kalian bisa berbicara lewat hati. Misalnya, ketika kamu sedang sedih namun mencoba menyembunyikannya, dia bisa langsung tahu hanya dari tatapan atau getaran energi yang kamu pancarkan. Begitu pula sebaliknya, kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, bahkan sebelum dia mengungkapkannya. Ini bukan hanya tentang kebiasaan atau kedekatan fisik, melainkan karena kalian beresonansi pada frekuensi batin yang sama. Terkadang, kalian juga bisa memikirkan hal yang sama di waktu yang sama, atau salah satu tiba-tiba menghubungi saat yang lain sedang memikirkannya. Hubungan seperti ini menandakan adanya koneksi jiwa yang mendalam dan tidak bisa dijelaskan secara rasional. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Karena di channel ini, saya rutin upload video yang bukan hanya menarik, tetapi juga membantumu berkembang. Ketiga, pertemuan yang terasa ditakdirkan. Pertemuan kalian terasa bukan sekadar kebetulan biasa. Ada sesuatu yang membuatmu merasa bahwa semua kejadian, rute hidup, bahkan luka masa lalu yang kamu alami, seolah membawamu untuk bertemu dengannya pada waktu yang tepat. Mungkin kalian pernah berada di tempat yang sama namun belum saling mengenal, atau sering mengalami momen hampir bertemu. Ketika akhirnya dipertemukan, rasanya seperti potongan puzzle yang lama hilang, kini telah kembali ke tempatnya. Banyak orang menggambarkan ini sebagai campur tangan semesta, di mana garis kehidupan kalian sengaja dibuat berpotongan. Meskipun perjalanan menuju pertemuan itu tidak selalu mulus, tapi saat kalian akhirnya bertemu, semuanya terasa masuk akal. Seakan-akan ini adalah bagian dari rencana besar yang telah ditulis sebelum kalian dilahirkan. 4. Perasaan tenang saat bersama. Ketika kamu bersama seseorang yang merupakan pasangan batinmu, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena dia bersikap baik atau menenangkan, tapi karena kehadirannya benar-benar menyentuh inti jiwamu. Kamu tidak perlu menjadi orang lain, tidak harus berusaha keras untuk terlihat sempurna. Bersamanya, kamu merasa diterima sepenuhnya, bahkan dalam diam sekalipun. Perasaan ini berbeda dengan sekadar kenyamanan biasa. Ia seperti kedamaian yang menenangkan kecemasan, menurunkan pertahanan, dan membuatmu merasa pulang. Kamu mungkin pernah berada di tempat atau situasi yang kacau, tetapi ketika dia hadir, semuanya terasa stable. Ada energi yang ia bawa yang menyejukkan pikiranmu,
Seolah-olah jiwamu mengenalnya lebih dalam daripada apa yang bisa kamu mengerti secara logika. Bahkan ketika tidak sedang berbicara, duduk bersamanya sudah cukup untuk membuat hatimu terasa ringan. Ini adalah ciri khas dari hubungan batin yang dalam, di mana kehadiran seseorang bisa memengaruhi keadaan emosionalmu secara langsung. Dan itu bukan karena sugesti, tapi karena memang ada ikatan batin yang bekerja lebih kuat dari kata-kata. 5. Terhubung secara emosional dan spiritual. Hubungan dengan pasangan batin tidak hanya terjadi di permukaan, melainkan menyentuh lapisan terdalam dari emosi dan spiritualitasmu. Ketika bersamanya, kamu merasa didengarkan bukan hanya melalui telinga, tapi melalui hati. Dia mampu memahami perasaanmu, bahkan ketika kamu sendiri belum bisa mengungkapkannya. Koneksi ini bukan sekadar kedekatan fisik atau intelektual, tapi keterhubungan jiwa yang terasa menyatu dan saling menguatkan. Hubungan ini membuatmu tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga dimengerti secara mendalam. Kalian berbagi nilai-nilai spiritual yang sama, atau setidaknya memiliki pemahaman dan penerimaan terhadap perjalanan batin satu sama lain. Bersamanya, kamu tidak hanya belajar tentang cinta, tetapi juga tentang makna hidup, pengampunan, kedewasaan emosional, dan kebijaksanaan jiwa. Dalam hubungan seperti ini, percakapan tentang hal-hal mendalam dan reflektif sering terjadi secara alami. Kamu bisa membicarakan luka batin, mimpi besar, pertanyaan spiritual, bahkan hal-hal yang tidak bisa kamu bagikan ke orang lain. Semua itu diterima dengan kehangatan dan tanpa penghakiman. Sebuah hubungan yang bukan hanya mendekatkan tubuh, tapi juga menyatukan jiwa. 6. Saling menyembuhkan luka lama. Saat kamu bertemu dengan pasangan batinmu, hubungan itu seringkali membawa proses penyembuhan yang dalam. Bahkan terhadap luka yang telah lama kamu pendam. Bukan karena dia datang sebagai penyembuh, tapi karena koneksi jiwa di antara kalian membuka ruang aman untuk menghadapi rasa sakit dengan lebih jujur dan tenang. Kamu merasa tidak perlu lagi menutupi trauma masa lalu, karena dia mampu menerima dan memahami semua sisi dirimu, termasuk yang paling rapuh sekalipun. Anehnya, kehadirannya sering memunculkan luka-luka lama ke permukaan, namun bukan untuk melukai, melainkan untuk disembuhkan. Hal ini bisa membuat hubungan kalian terasa intens secara emosional, bahkan sesekali menantang. Tapi justru lewat itulah kalian saling belajar untuk melepaskan beban, mengampuni, dan merawat bagian-bagian jiwa yang pernah hancur. Dia tidak mencoba memperbaiki dirimu, melainkan menuntunmu untuk kembali percaya bahwa kamu layak dicintai, utuh, dan damai. Begitu pula sebaliknya, kamu juga berperan dalam proses penyembuhan jiwanya. Dalam hubungan batin yang sejati, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan bersama, tetapi juga tentang keberanian untuk menuntaskan luka lama yang tertunda. 7. Sering mengalami sinkronisitas. Salah satu tanda paling kuat bahwa dia adalah pasangan batinmu adalah seringnya kamu dan dia mengalami sinkronisitas, kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, tetapi terasa sangat berarti dan saling terkait. Misalnya kamu memikirkan dia, lalu tiba-tiba dia menghubungimu, atau kalian memimpikan satu sama lain di waktu yang sama tanpa janjian atau komunikasi sebelumnya. Bahkan terkadang, kalian menyampaikan hal yang sama di waktu yang sama, seperti membaca isi pikiran masing-masing. Sinkronisitas ini bukan sekadar kebetulan biasa. Ia adalah cara semesta memberi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik hubungan kalian. Banyak orang percaya bahwa sinkronisitas adalah bentuk komunikasi dari energi batin yang saling terhubung, atau bahkan petunjuk dari alam spiritual bahwa hubungan ini penting dan memiliki tujuan jiwa yang lebih dalam. Ketika sinkronisitas terjadi berulang kali, kamu akan mulai menyadari bahwa ada pola dan makna di balik setiap peristiwa. Itu bukan hanya tentang dua orang yang kebetulan cocok, tapi tentang dua jiwa yang sedang disatukan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sebuah relasi yang tidak hanya melibatkan waktu dan tempat, tapi juga lintasan energi dan takdir. 8. Perasaan terhubung meski jauh. Dalam hubungan batin, jarak fisik tidak pernah benar-benar memisahkan.
Meskipun kamu dan dia terpisah oleh tempat, waktu, atau bahkan kondisi hidup yang berbeda, kamu tetap merasa ada sesuatu yang menghubungkan kalian. Kamu bisa merasakan suasana hatinya tanpa perlu berbicara. Ada kalanya kamu tiba-tiba merasa cemas, sedih, atau hangat tanpa sebab. Lalu kamu menyadari bahwa dia sedang mengalami hal tertentu. Ini bukan hanya empati biasa, tapi bentuk koneksi energi yang dalam antar jiwa. Kadang, meskipun sudah tidak lagi sering berkomunikasi, hatimu tetap terpaut padanya. Kamu bisa merindukannya tanpa alasan jelas, atau tiba-tiba mengingat kenangan tertentu yang terasa sangat hidup. Bahkan, ada momen di mana kalian bisa kembali terhubung seolah tidak pernah berpisah sebelumnya. Karena ikatan batin itu tetap utuh dan tidak terputus oleh waktu. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep energi jiwa, di mana dua jiwa yang pernah terikat kuat akan tetap saling merasakan satu sama lain, meski secara fisik berjauhan. Dan ketika ikatan itu adalah ikatan batin sejati, kamu tidak perlu kehadiran fisik untuk merasa dicintai atau dekat dengannya. Kamu tahu dalam diam pun, dia merasakan hal yang sama. 9. Mengerti sisi gelap dan terang. Pasangan batin adalah seseorang yang tidak hanya mencintai versi terbaik dari dirimu, tapi juga menerima dan memahami sisi tergelapmu, bagian yang sering kamu sembunyikan dari dunia. Dia tidak mundur saat kamu menunjukkan kelemahan, ketakutan, atau luka batinmu. Justru, dia hadir dengan penerimaan yang tulus, tanpa menghakimi atau menuntutmu untuk berubah seketika. Bersamanya, kamu merasa aman untuk jujur, untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, termasuk bagian yang selama ini kamu anggap cacat. Hubungan ini tidak selalu mudah, justru karena kalian saling mengerti di level terdalam. Kalian juga bisa saling memicu luka-luka lama yang belum sembuh. Tapi alih-alih saling menyakiti, kalian memilih untuk saling memahami. Ketika konflik muncul, kalian tidak lari, tapi saling menatap luka masing-masing dengan empati. Pasangan batin tidak berusaha membuatmu sempurna. Ia tidak ingin mengubahmu, tapi menemanimu dalam proses menjadi dirimu yang paling utuh. Dia melihat keindahan dalam kekuranganmu, dan kamu pun demikian terhadapnya. Inilah cinta yang tidak bersyarat, cinta yang lahir dari jiwa, bukan hanya dari ekspektasi dan penampilan luar. Ke-12, kalian bertumbuh bersama. Dalam hubungan batin yang sejati, cinta bukan hanya tentang kebersamaan, tapi tentang pertumbuhan. Ketika kamu bersama pasangan batinmu, kamu merasa didorong untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan karena dia menuntut, tapi karena kehadirannya menginspirasi perubahan yang positif dalam hidupmu. Dia membuatmu ingin berkembang, secara emosional, spiritual, dan bahkan dalam hal impian serta tujuan hidup. Kalian tidak hanya saling mengisi kekosongan, tetapi juga saling menantang untuk tumbuh lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih sadar. Ketika salah satu mulai jatuh atau kehilangan arah, yang lain hadir untuk mengingatkan, bukan dengan tekanan, tapi dengan kasih dan keyakinan. Ada keseimbangan antara memberi ruang dan memberi dukungan, antara kebebasan dan kebersamaan. Hubungan ini membuatmu menyadari bahwa cinta bukan sekadar merasa bahagia, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang bermakna bersama. Kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam karena dia hadir. Kamu berani mengejar hal-hal yang dulu kamu ragu karena dia percaya padamu. Dan yang terpenting, kalian bertumbuh bukan karena harus, tapi karena bersama. Kalian merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Seolah perjalanan hidup kalian memang dirancang untuk berkembang dalam satu garis yang sama.